Oke. 20 detik lagi. Oke, nomor 2. 1 menit dari sekarang. Ini Nurul Yasmin, kasih turun lagi anunya, kameranya, saya tidak lihat tanganmu. Masih, kasih turun lagi. Masih tidak kelihatan. Oke, nomor 3. Siapa yang tidak nafas turun ini? Kemana ini matanya? Apa boleh di samping itu? Oke, nomor 4. Ya, nomor 5. Usah pelet buku nah. Iya, 10 detik lagi. Oh, sudahlah, pasrah saja. Kak, dikumpul ini, Kak. Iya, oke, waktu habis. 1 menit untuk mengumpulkan. Oke. Ayo. Semangat semuanya. Mantap nih. Ayo semuanya. Semangat. Iya, 1 orang sudah masuk nih. Muhammad Kalbi kayaknya.
Berhenti mau menulis. Siapa ini? Nur Fatima. Lewat 1 menit. Saya gitu nah. Oke, 30 detik lagi. Oke. 5 detik lagi. Berhenti mau menulis. Oke, selesai. Mampus kalian. Tidak menerima lagi. Siapa yang terakhir? Lebih dari Dadan. Oke. Tidak apa-apa. Kelompok sebelumnya itu yang tidak garis cuma 1 orang loh. Tidak apa-apa. Mantap. Justru saya heran kalau tidak garis semua. Ada apa ini? Nanti saya berpikir kalau kalian minta supply soal dari kelompok sebelah, saya kurangi teman nilainya yang kelompok sebelumnya karena membocorkan soal. Oke. Begitulah, gampang gini lab. Lebih susah itu kuliahnya. Kalau misalkan sudah siapa nih baru mengumpulkan -1 maka. Kalau sudah semuanya, kita mau apa sekarang? Kita mau melakukan hal yang sudah sering sekali kita lakukan. Apa itu ya? Kita akan menonton video. Mana nih video metode MLD? Sebenarnya saya buat PPT juga, tapi nonton Mako dulu lah. Daripada banyak nanya. Terus nonton. Oke, kelihatan gini? Iya, Kak. Tunggu dulu. Stabil semua ya jaringannya tuh, maksudku. Kalau misalkan asisten-asisten yang sebelumnya share screen video begini tidak lag maksudku. Kedengaran jelas di suaranya atau bagaimana? Kedengaran suaranya, Kak. Patah-patah videonya. Kalau suaranya kedengaran, Kak. Tapi kalau videonya kayak nge-lag. Iya kah? Patah-patah. Wah, bagaimana ya? Ya, begitulah. Saya cuma mengikuti aturan saja. Oke, nih, selamat menonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai metode MLD. Di sini saya akan membahas mengenai pengantar dari teori tersebut. Nah, kita harus mengetahui definisi dari gelombang itu sendiri. Gelombang adalah suatu getaran yang menjalar dan dapat mengalami interferensi gelombang. Ya, di sini pada percobaan ini kita akan memahami bahwa kecepatan kecepatan gelombang transversal pada tali, dan di mana rumusnya itu akar T per U. Nah, di sini T itu melambangkan tegangan pada tali, sedangkan U itu menggambar di definisinya ialah rapat pada massa tali. Ya, selanjutnya mengenai tujuan umum. Tujuan umum dari percobaan ini ialah untuk menentukan laju rambat gelombang pada suatu medium padat berbentuk tali dan menyelidiki hubungan laju rambat gelombang dengan
tegangan dan massa persatuan panjang tali. Ya, sedangkan untuk tujuan khusus dari percobaan ini ialah yang pertama menentukan laju rambat gelombang pada tali, yang kedua menentukan laju rambat bunyi dari tegangan dan rapat massa tali. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu metodologi percobaan. Nah, metodologi percobaan di sini ada dua, yaitu alat dan bahan dan prosedur kerja. Saya sendiri di sini akan menjelaskan alat dan bahan. Nah, yang pertama itu alat. Alat ini yang pertama adalah statif. Nah, statif berfungsi untuk menempatkan katrol dan vibrator. Katrol berfungsi untuk menempatkan tali dan sebagai penghubung antara tali dan beban. Sine wave generator. Fungsi dari sine wave generator di sini yaitu sebagai pengatur frekuensi gelombang pada percobaan metode Molde. Adaptor. Nah, adaptor di sini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke sine wave generator. Vibrator di sini berfungsi sebagai pemberi getaran pada tali atau singkatnya yaitu sebagai sumber getaran. Kabel penghubung di sini berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan antara sine wave generator dengan vibrator. Selanjutnya ada meteran. Meteran di sini berfungsi untuk mengukur panjang tali dan mengukur simpul pada percobaan nantinya. Selanjutnya ada neraca Ohlhaus. Neraca Ohlhaus di sini berfungsi untuk menimbang massa tali. Setelah alat, ada bahan. Bahan yang pertama itu beban. Beban ini berfungsi sebagai pemberat untuk memberi variasi pada pengukuran. Selanjutnya ada piringan. Piringan di sini sebagai wadah untuk beban. Selanjutnya ada tali. Tali berfungsi sebagai objek yang digetarkan dan diukur simpulnya. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Agung Prawiranegara. Masih tentang bab 3, metodologi percobaan. Tadi sudah dijelaskan mengenai alat dan bahan. Sekarang kita akan membahas mengenai prosedur kerja. Oke. Jadi prosedur kerja yang pertama itu persiapkan alat dan bahan. Yang kedua Yang kedua kita menimbang dulu semua apa yang perlu ditimbang. Misal dalam hal ini, dalam percobaan ini maksud saya kita perlu menimbang dulu bebannya pakai neraca Ohlhaus. Tapi ingat, sebelum ditimbang neraca Ohlhausnya ini dikalibrasi dulu. Di sini saya sudah kalibrasi. Setelah menimbang beban, oke. Terus kemudian kita timbang lagi piringan yang akan digunakan, oke. Setelah itu, setelah piringan, yang ditimbang adalah talinya, oke. Itulah. Kemudian setelah itu kita mulai merangkai alatnya. Nah, yang pertama itu vibratornya. Vibratornya ini saya pasangkan di start seperti ini. Saya pasang lalu saya kunci seperti ini, oke. Lalu kemudian setelah itu selanjutnya katrolnya ini dipasang di batang statif yang satunya lagi seperti ini. Setelah itu lalu dikunci. Oh ya, ini pastikan juga bahwa talinya ini lurus dengan yang di ujung sana. Oke, setelah itu kita meteran. Meterannya mana ya? Oh ya.
ini kita mau buat supaya jarak antar panjang tali ini sama dengan 1 meter. Oke, panjang 1 meter. Sesuaikan lagi seperti ini. Bisa ukur lagi. Ya, 1 meter lagi. Oh ya, setelah itu adapternya itu dicolok ke sumber listrik. Di sini sudah saya lakukan. Kemudian kabel penghubungnya dipasang di sine wave generator. Oke, di sini ada 2 kabel, yang merah dengan yang hitam. Dipasang di sini. Oke, tercabut. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ini dinyalakan. Kalau kita lihat di bab 4 itu kan ada F ini frekuensi. Oke, jadi frekuensinya ini bisa diatur pakai sine wave generatornya ini. Terserah mau pakai frekuensi yang taruhlah misalkan 30 Hz ataukah 60 Hz. Yang sekarang ini saya pakai 15 Hz frekuensinya. Bisa juga saya naikkan seperti ini. Oh sorry, ternyata saya lupa memasukkan bebannya. Oke, saya punya beban di sini. Lalu saya aturkan frekuensinya. Oh, tercabut. Misalkan ini di frekuensi berapa ya? Ini di frekuensi 16 Hz. Di sini bisa terlihat ada beberapa simpul di sini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 simpul. Nah, nanti di tabel data kalian hitung jarak antar simpul. Yang di bagian ini, S1 maksudnya dari simpul ke 0 sampai simpul yang pertama di sini. Lalu simpul yang kedua, dari yang ujung sini sampai sini dihitung lagi, dari sini sampai sini dihitung lagi, sampai simpul yang terakhir lah. Oke, saya kira sekian dari saya untuk prosedur kerja dari percobaan metode MLD. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana rumus dari secara teori dari percobaan metode MLD ini. Yang pertama, kita akan mencari dulu, kita menentukan jarak simpul suatu beban pada frekuensi keberapa, kemudian pada benda keberapa. Nah, untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di papan ini. Jadi rumus dari mencari jarak simpul adalah S0 Sn sama dengan N dikali dengan S0 Sn, di mana S0 ini merupakan simpul awal, kemudian Sn ini simpul keberapa teman-teman mengukur. Nah, dari N ini banyaknya simpul yang teman-teman ukur, kemudian S0 Sn ini jarak simpul yang teman-teman ukur. Ya, kita akan lanjutkan lagi yang kedua, yaitu menghitung laju rambat dari gelombang tali. Nah, pertama-tama teman-teman harus menghitung dulu mu atau rapat massa tali. Nah, rapat massa tali ini diperoleh dari massa tali per panjang tali. Di mana massa tali itu teman-teman peroleh dari pengukuran pertama tadi. Teman-teman mencari dulu massa tali, kemudian panjang tali tersebut yang diukur dari statif ke vibrator tadi. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan mu, teman-teman akan masuk ke perhitungan laju rambat gelombang tali.
Nah, di laju rambut gelombang tali ini, teman-teman menggunakan rumus akar dari F per mu, di mana F ini merupakan gaya dan mu itu rapat massa tali. Nah, teman-teman menghitung berdasarkan beban. Jadi, teman-teman menghitung itu dari beban pertama, kedua, dan ketiga. Jadi seperti itu dari perhitungan laju rambut gelombang. Selanjutnya, tadi teman-teman sudah menghitung secara teori. Nah, selanjutnya kita akan menghitung secara praktikum. Nah, pada perhitungan kali ini kita akan menghitung panjang gelombang tali. Nah, panjang gelombang tali yang teman-teman akan hitung menggunakan rumus ini, di mana panjang gelombang tali itu lambda sama dengan 2 per n dikali dengan SOSN. Nah, dari SOSN ini merupakan jarak dari simpul yang terbentuk. Yang kemudian setelah teman-teman mendapatkan panjang gelombang tali itu, teman-teman akan menghitung rata-rata dari panjang gelombang tali tersebut dengan rumus sigma lambda n per n, banyaknya perhitungan. Nah, dari perhitungan ini teman-teman membagi menjadi frekuensi keberapa, kemudian beban keberapa. Jadi perhitungannya per step dari frekuensi dan beban. Selanjutnya yaitu menghitung laju rambat gelombang. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya, yaitu Vn sama dengan lambda n dikali dengan Fn. Nah, dari rumus tersebut teman-teman akan menghitung lagi step by step dari frekuensi keberapa, kemudian beban keberapa. Jadi teman-teman menghitung sebanyak 3 kali dari setiap frekuensi dan beban yang teman-teman dapatkan. Jadi saya kira itu perhitungan dari laju rambat gelombang yang akan teman-teman cari. Sekian. Oke, selesai. Oke, mantap. Satu kata dulu. Mohon maaf Kak, izin off kamera soalnya oke. Kelihatan gitu tadi videonya. Bagaimana? Jelas Ji? Bagian mana yang kurang jelas? Jelas juga. Iya Kak, jelas Ji Kak. Apa itu metode NLD? Untuk menentukan laju rambat gelombang pada tali sama untuk menentukan laju rambat bunyi dari tegangan dan rapat massa tali tersebut. Bagian mana yang tidak jelas? Oke, salah mungkin pertanyaanku. Kalau yang ini kan praktikum online tuh harusnya kita kan offline praktikum. Kalau prosedur kerja bagaimana? Jelas jika, karena kan kalau kita praktikum ya itu, intinya itu praktikum apa? Prosedur kerja yang tadi itu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Waduh, krik. Kak, mau bertanya Kak. Ya silakan kawan. Kalau itu frekuensinya Kak harus ditentukan atau memang harus 15 Hz? Oh bagus ya pertanyaannya, nanti dijawab. Oke. Apa dibikin sekarang nih? Screen sharing is closed. Tunggu. Kok ini tidak ada Ibu Tuti ya? Weh, tidak ada Ibu Tuti. Saya pikir ada Ibu An. Tidak ada di sini. Tidak ada. Coba kita jelaskan dulu ya dari PowerPoint ini yang sangat-sangat. Jadi baik kita mulai dari awal saja. Ini kan praktikum metode MELD tuh. Metode MELD atau apa namanya? Metode MELD praktikum, metode MELD eksperimen MELD ataukah hukum MELD itu sama saja. Itu bahasa saja. Oh ya sudah saya record. Itu bahas redaksi katanya saja yang beda, tapi sebenarnya dia sama. Ada yang bisa ulang tadi apa bunyi hukum MELD selain Nadira ini? Baik kita tanya satu-satu. Nah, bagaimana Muhammad Taufik? Apa itu metode MELD Muhammad Taufik?
Apa bunyinya itu hukum LD? Nggak tahu bunyinya, Kak. Oh, waduh. Apa Pak metode MLD yang kau tahu? Metode yang digunakan untuk mengukur laju rambat gelombang. Ya. Siapa lagi yang bagus kita tanya? Wah, ini ada yang mematikan kamera. Oke, itulah. Jadi di praktikum ini yang mau kita bikin sebenarnya itu kita mau menyelidiki hubungan laju rambat gelombang dengan tegangan dan massa persatuan panjang tali. Oke, ini tujuan umum. Jadi ini yang mau kita tahu. Jadi maksudnya setelah keluar dari percobaan metode MLD ya, harapannya kalian sudah tahu ini, kalian sudah paham. Hubungannya laju rambat gelombang dengan tegangan. Apa yang terjadi kalau misalkan tegangannya diperbesar, bagaimana itu kecepatan rambat gelombangnya, kalau tegangannya diperkecil, apa yang terjadi dengan laju rambat gelombangnya, apakah dia saling berbanding lurus ataukah berbanding terbalik. Sama halnya dengan massa persatuan panjang tali. Oke, itu untuk tujuan umum. Tujuan khususnya itu kita mau tentukan laju rambat gelombang pada tali. Yang kedua itu kita mau tentukan laju rambat bunyi dari tegangan dan rapat massa tali. Oke, nah ini penting sekali karena tujuan khusus ini penting sekali karena kalau misalkan kalian menyusun laporan, kesimpulan itu dia bergantung dari tujuan khusus. Oke, jadi kalau tujuan khusus ada 2, kesimpulan ada 2. Kelompok-kelompok sebelumnya tuh tujuan khusus ada 2, dia tulis kesimpulan ada 5. Waduh, ampun saya. Padahal sudah dijelaskan berulang kali. Oke. Dasar teori dari praktikum kita ini sebenarnya sederhana aja sebenarnya. Mungkin kalian bisa baca-baca referensi yang lain, atau maksudnya menambah wawasan dengan membaca topik-topik tertentu seperti superposisi gelombang, interferensi gelombang, ataupun apalagi satu ya, interferensi gelombang, superposisi gelombang, dan gelombang berdiri. Tapi di sini saya cuma jelaskan saja hukum MLD saja. Jadi dulu itu intinya metode MLD ini dia itu mau mengukur itu cepat rambat gelombang pada dawai. Jadi di sini istilahnya kita mau buktikan apakah betulkah itu yang dia lakukan MLD dulu itu, bahwa cepat rambat gelombang itu dia sebanding dengan akar gaya tegangan tali T. Tunggu dulu, mana nih pointernya? Apakah dia sebanding dengan apakah dia sebanding dengan akar gaya tegangan tali T? Oke, ini T itu tegangan tali. Di referensi lain dia akan bilang F di sini. FT sama aja sebenarnya. Masalah simbol saja. Dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai. Oke, jadi ini NS nih maksudnya getaran yang di jumlah gelombang, mungkin jumlah gelombang atau jumlah getaran yang dihasilkan oleh tali. Itu dia sama dengan jumlah gelombang atau getaran yang dihasilkan oleh vibrator, bukan F di sini, harusnya V. Karena dia terhubung dengan tali, ya jelas. Jadi kalau misalkan tali dia membentuk 6 simpul, otomatis vibrator juga harusnya begitu. Karena ya getaran yang dihasilkan tali itu kan dari vibrator, jadi seperti itu. Dia sama dengan P per 2L akar T per mu. Oke, ini ada di tugas pendahuluan. Harusnya sudah paham. Wah, di sini panas sekali. Ada yang tahu apa satuannya itu mu? Coba ini Nureski Apriliani. Waduh, siapa tadi yang bicara? Taufik, kau yang bicara tadi? Saya, Kak. Oh, mantap. Apa? Iya, Kak. Apa? Anda dengar soalnya, Kak? Makanya saya Iya, lancar sekali. Merdu. Apa Taufik? Kau diam-diam. Apa, Kak? Satuan apa, Kak? Satuannya mu, Taufik. Apa satuannya mu? Mu itu kan masa per panjang, jadi meter gram per meter. Salah.
Coba ini kita landaikan. Apa? Apa satuannya, Mio? Meter, Kak. Waduh, kenapa bisa salah? Padahal kau sudah kerja di tugas pendahuluan. Benar lagi yang kutulis. Ini Muhammad Kalbi. Wah, pakai kacamata. Oke, apa Muhammad Kalbi? Apa satuannya ini, Mio? Meter, Kak. Salah. Aduh, kok kalian salah? Panas sekali di sini. Tunggu dulu, mau ambil kipas. Pikir dulu. Kak, Kipas. Panas. Kak, boleh. Kalau kilogram per meter, Kak. Tunggu, siapa yang bicara tadi? Sorry, saya ambil kipas. Nadira. Oke, apa Nadira? Apa aku bilang tadi? Kalau kilogram per meter, Kak. Aduh, bukan. Salah. Masa ini kok berapa orang di sini tidak ada yang bisa jawab? Aduh. Kita share screen dulu. 1 kali 10 pangkat min 6 meter, Kak. Satuan ini saya tanyakan. Tidak ada di buku penentu ini kah? Oh, kok tidak ada yang bisa menjawabnya? Jadi ini satuannya kilogram per second. Oke. Masa perpanjang, Kak. Oh iya, kilogram per meter. Tunggu dulu. Searching lagi. Oh, berarti benar dong jawabannya Muhammad Kalbi. sorry bos. Oke, lanjut aja lah. Oke. Kalau misalkan ada yang belum jelas di bagian tadi, di bagian prosedur kerja, baik saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama itu kita siapkan dulu alat dan bahan, tentu ya. Pasti kau tahu aja lah alat dan bahannya apa. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu kita kalibrasi dulu, neracanya itu dikalibrasi dulu. Oke, setelah dikalibrasi neracanya, kita timbang apa yang perlu ditimbang. Nah, di sini yang perlu ditimbang itu yang pertama adalah piringannya. Piringannya perlu ditimbang juga. Yang kedua itu kita mau timbang tali. Oke. Nah, di video tadi saya bilang pemberat itu ditimbang, tapi ternyata tidak. Sorry, itu video itu salah. Saya salah ngomong di situ. Pemberat itu tidak ditimbang. Kenapa? Karena sudah ada memang masa keterangan beratnya. Jadi itu dia sudah paten. 0,1, 0,2, 0,3 itu sudah paten. Kita sudah tidak perlu ukur lagi, sudah percaya mungkin. Nah, no debat. Oke. Apalagi ya? Setelah ukur masanya, itu vibrator kita pasang di statif yang pertama. Oke, vibrator dipasang di statif pertama. Terus sudahnya itu ini tali sebenarnya bisa kau ikat memang di vibrator sebelum kau pasang, terserah. Jadi taruhlah misalkan sudah mau kau pasang vibrator di sini ya, kita pasang lagi tali di vibrator. Oke, lalu saya sambungkan dengan katrol di sini. Saya kasih masuk di dalam katrol. Sudahnya itu setelah saya sambungkan ke katrol, saya ikatkan lagi piringan di tali yang di katrol ini. Oke. Setelah itu, katrolnya saya pasang di statif yang kedua. Seperti itu. Setelah itu bagaimana lagi? Adapternya saya colok ke sumber listrik. Lalu adapter ini saya sambungkan ke sine wave generator. Ada yang tahu apa tadi fungsinya sine wave generator? Untuk menggetarkan tali. Kak, untuk mengatur frekuensi gelombang. SWG kan, Kak? Iya, siapa tuh yang bicara? Nadira. Untuk mengatur frekuensi gelombang. Iya, betul sekali Nadira. Nadira ini benar. Untuk yang menggetarkan itu bukan SWG, tapi dia vibrator. Betul sekali. Vibrator yang menggetarkan.
Jadi setelah kita sambung adapternya ke SWG, kita gunakan ini kabel penghubung untuk menghubungkan SWG dengan vibrator. Oke, sudahnya itu fokus nyala SWG-nya. Sudah fokus nyala SWG-nya ya. Ukurnya, kau mau pakai frekuensi berapa? Nah, terkait dengan pertanyaan Muhammad Kolbi, asik. Apa tadi pertanyaannya, saya lupa. Kenapa harus 15 Hz? Oh tidak deh, Kenapa harus terserah. 15 Hz? Tidak harus, terserah aja. Kau mau pakai 15 Hz, 30 Hz, terserah. Cuma memang di situ saya bilang 15 Hz. Kan di situ saya bilang misalkan. Oke, kita lanjut saja lah. Kalau misalkan ada, kau pikir pertanyaan, bilang saja. Nanti sambil praktikum kita jawab. Terserah aja itu frekuensi. Atau kalau kau mau jawaban lain, begini. Kalau misalkan kita pakai frekuensi 30 Hz, kadang itu dia tidak nampak di gelombang. Kan kalau frekuensi 30 Hz itu, saya kasih tahu apa, frekuensi 30 Hz itu dia cuma ada 2 simpul. Tapi biasanya itu dia susah sekali dia terdeteksi, entah kenapa. Sebentar. Oke, ini penampakan sine wave generator. Ini apa? Ini sine wave generator, ini diputar searah jarum jam. Yang ini. Oke, ini untuk kasih naik. Ini untuk kasih turun. Ini berlawanan arah jarum jam. Ini sama juga. Ini sama ini fungsinya sama. Cuma bedanya kalau ini increment ini kalau kau mau kasih naik dia 0,1. Ini kan 76 toh. Kalau kau tindih sini dia naik 76,1. Tapi kalau kau putar ini, biasa dia istilahnya bisa liar ki. Kau putar ki langsung jadi 80. Jadi begitu. Amplitudo ini, ya ini kau bisa atur. Apa kira-kira gunanya amplitudo? Ya searching dulu. Apa kira-kira gunanya amplitudo? Coba ini. Siapa yang belum saya tanya? Memperbesar apa? Amplitudo. Memperbesar apa, Muhammad Yusuf? Apa? Simpangan. Apa namanya? Perut. Oke, itu betul juga sih sebenarnya. Tapi ada lagi yang lebih betul. Memperjelas bentuk gelombang. Nah, betul sekali nih, Muhammad Kolbi. Saya kirimkan ke jempol. Muhammad Kolbi dan Yusuf. Kenapa setiap kelompok laki-lakinya cuma 2? Oke, kita jelaskan lagi. Ini apa ini? Ini tabel data. Jadi ini kan kalian berapa orang satu kelompok? 17 orang. 17 orang, aduh salah, bodoh. 17 orang tapi bagaimana cara yang saya kasih hilang ini? Aduh. Oke, hilang. Ini kan kalian 17 orang, tuh ini saya bagi jadi 3, ini saya pakai 3 dataset. Jadi saya bagi kelompok-kelompok kecil. Oke. Apa kira-kira tujuannya? Supaya kok enggak saling menyontek satu kelompok. Begitu. Tapi ini saya bagi kelompok-kelompok kecil, tidak ada aturan bahwa misalnya Sarah satu kelompok dengan Susi, dengan Silva. Cecamin Silva kan namanya. Taufik dan Siti Nur Alifah. Ini tidak ada aturan yang mengikat kalau kau semua di sini harus kerja sama. Tentu saya berharap kau kerja sendiri. Apalagi ini karena online kan, ya kau tidak datang ke lab, jadi mungkin pengalaman menggunakan alat itu tidak dapat. Terus apa dong yang bisa kau bawa pulang dari lab fisika dasar ini ya? Kemampuan mengolah data, menghitung, menyusun laporan. Oke, begitu, Muhammad Taufik. Oke, tidak harus kau kerja sama di sini. Kalau mau silakan, tapi jangan betul-betul sama. Apalagi kalau pembahasan sama, saya kasih salah kedua-dua. Oke, sudah di screenshot ini tuh. Kalau sudah, ini saya mau pindah ke dataset 2. Sudah, Kak. Oke. Nah, ini dataset. Waduh, nah ini dataset 2. Oke, di sini dataset 2 saya pakai frekuensi 60 dengan 90. Di sini ada berapa simpul di sini? 60 Hz untuk beban 0,2, di sini ada berapa simpul nih? Ada 4 simpul. Terus 0,4
Gitu. Oh, coba ini. Di kelompok sebelumnya saya bertanya begini. Waktu saya ambil data, kenapa ya itu semakin besar semakin besar frekuensi yang saya gunakan, kenapa bisa simpulnya itu sulit sekali kelihatan. Saya harus saya harus melihat lebih fokus lagi supaya saya bisa deteksi simpulnya. Kenapa kira-kira itu? Sekalipun amplitudenya Karena sudah saya semakin cepat. Apa? Cepat apa? Cepat, getarannya semakin cepat. Kan V sama dengan lambda kali F. Kalau frekuensinya ditambah lebih tinggi, berarti V-nya semakin tinggi. Jadi semakin susah dilihat. Oke, coba ada jawaban lain. Kenapa ini topik terus yang jawab? Saya bosan. Bagaimana kalau yang lain? Gimana kalau Nurul Yasmin? Kenapa Nurul Yasmin? Bagaimana menurutmu? Kalau menurutku tuh Kak, semakin tinggi frekuensi, semakin sulit dideteksi. Itu karena getarannya semakin cepat. Oke. Sip. Iya, oke lah. Yes. Oke, ini dataset kedua. Oke, Nadira, Rezeki, Apriliani, Usnur Fatima dengan Sukma Nuraini. Oke, kalau sudah di screenshot kita pindah. Nah, ini dataset 3. Dataset 3 ini sama aja seperti dataset 2 tadi. Saya juga pakai frekuensi yang sama. 60 dan 90. Apa kira-kira bedanya? Waduh, tidak ada bedanya. Oh, jadi waduh, saya salah di sini. Oh ya, betul. Bedanya ya panjang simpulnya beda. Kenapa kira-kira ini? Ya itu biasa karena alatnya. Entah karena vibrator yang dipakai atau tali yang dipakai itu sudah kendor ya. Tentu lain juga hasilnya. Tapi dataset 3 dan dataset 2 ini sama. Frekuensi dengan beban yang digunakan itu sama. Yang membedakan ya tentu panjang simpul masing-masingnya. Oke. Kalau misal sudah di screenshot, apalagi sekarang? Kalau sudah di screenshot kita mau masuk ke salah saya. Kita mau masuk di mana? Mana pentetku? Masuk di pengolahan data bab 4. Oh iya, ini saya mau bertanya. Ini kan kalian sudah lab 2 minggu toh? Nah, itu nilai laporannya kalian yang sebelumnya bagaimana? Sudah ada? Coba jawab dulu satu orang. Belum Kak. Oh, belum kah? Belum Kak. Biar laporan pertama belum ada juga. Hei, laporan pertama juga belum ada? Belum, Kak. Oh. Belum itu nilainya, Kak. Oh, baru. Saya terlalu rajin. Saya kasih tahu nilainya orang. Biarkan. Saya nggak penasaran. Aduh, tunggu. Stop share dulu. Ini saya mau tuliskan rumus untuk bab 4. Ini namanya metode, namanya kelompok berapa ini? Kelompok 5. Sip. Waduh, salah nih. Kelompok 5. Mana laporan? Itu kan kalian sudah lihat tuh anunya tadi, apa data-datanya. Oke, mantap. Yang saya kasih dulu muka-mukamu ini semua harus dinaikkan dulu. Oke. Nah, ini ada daftar konstantanya. Saya berharap ini kau harus, ini bukan berharap tapi memang harus kau tulis. Ini daftar konstanta untuk perhitungan. Ini kau tulis di bawahnya tabel data. Panjang tali yang dipakai itu 1 meter. Kenapa kira-kira kita pakai 1 meter? Ada yang tahu?
massa tali itu MT. Massa tali itu 5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Terus ini massa apa di sini? Massa piringan. Massa piringan itu MP. 2,9 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Terus ini percepatan gravitasi. Kita pakai juga nih. Percepatan gravitasi. Kelihatan di layar. Ayo Kak, apa? Yang G-nya, gravitasinya terpotong nih kalau di layar sini. Nah iya, makasih. Sorry. Percepatan gravitasi ini apa? G 9,8 meter per second kuadrat. Oke, catat ini dulu lah. Baru kita masuk ke pengolahan data. Metode NLD ini singkat sekali di perhitungannya. Rumus KTP-nya cuma 1. Bisa ini aku selesaikan 1 malam. Kalau tidak ada kuliah, tapi enggak lah. Oke, kalau sudah dicatat, kita masuk ke kemana? Kemana? Waduh, ini 4.1. 4.1.2 ini pengolahan data. Jangan lupa pembahasan tidak boleh sama, jangan sama. Berusaha lah. 1.2.1. Jangan nyontek dulu. Pengolahan data tanpa KTP. Pengolahan tanpa KTP. 4.1.2.1. Nah, ini secara teori. Aduh, jelek tulisan kau. Secara secara teori. Oke. Terus bagian A itu menghitung panjang simpul. Tunggu dulu. Kenapa tidak ada jamnya? Saya lihat muka ini. Oh, kukira tidak ada kok Muhammad Kalbi. Karena ada kok tadi di sampingnya Yusuf gambarmu. Situ kau keluar. Menghitung panjang simpul sekarang. Menghitung panjang simpul. Menghitung panjang simpul ini rumusnya S0 SN. Tadi itu di video dia bilang SOSN, bukan, salah itu. Yang benar tuh S0 SN. 0 ini maksudnya dari simpul pertama, simpul pertamanya. Dari sumber gelombangnya maksudnya, ya sumber getarannya. Ke N ini maksudnya sampai di simpul ke berapa? Simpul yang terakhir. Entah itu yang kedua atau ketiga atau keenam kalau frekuensinya tinggi. Tunggu dulu. N dikali dengan S0 S1. Oke, jadi ini rumusnya panjang simpul secara teori. Boleh bertanya? Silakan. Itu yang dijelaskan tadi sama kakak yang satunya yang secara teori itu S0 SN sama dengan N dikali SOSN Kak, bukan kalau di sini S1 Kak ya? Oke, begini. Itu keliru di situ. Yang benar tuh S0 SN sama dengan N dikali S0 S1. Kenapa kira-kira? Kau tahu alasannya? Karena dihitung kembali dari awal, simpul pertama. Oke, ada alasan lain? Kalau misalnya S0 SN sama dengan N kali S0 SN, berarti N sama dengan 1. Jadi coret begitu kedua sisi. Bukan begitu Mama Taufik. Siapa yang chat Kak? Tunggu dulu, saya balas dulu chatnya. Pakai apa kau menulis? Pakai pentet dong. Oke. Saya lupa yang saya bilang. Apa tadi aku bilang? S0 SN sama dengan N dikali S0 S1. Jadi kan begini Muhammad Taufik.
Muhammad Kolbi dan kawan-kawannya. Ini kan kalau misalkan ada gelombang tuh, ini anggaplah ini gelombang yang ada di buku SMA. Yang ada di buku SMA itu gelombang yang ideal. Apa maksudnya ideal? Artinya panjang dari sini sampai sini, dari sini sampai sini itu sama. Oke? Paham? Paham banget dong. Nah, tapi ternyata di praktikum kita ini, itu kan kalau kau perhatikan tadi itu tabel data, misal S0, S1-nya itu 0,3, terus S0, S2-nya itu 0, taruhlah misalkan 0,62, terus S0, S3 itu 0, berapa? Misalkan 0,78 atau 0,88. Ini kan tidak sama. Jarak S0, S1 ke S0, S2 itu tidak sama dengan jaraknya S0, S2 ke S0, S3. Oke? Jadi nanti itu seandainya ini kita praktik akan gelombangnya akan begini. Mungkin jarak dari sini ke sini sampai sini ke sini itu beda tuh. Jadi seperti itu. Tapi yang aku bahas di sini ini secara praktik. Nah, yang kita mau hitung di sini itu secara teori. Gelombang yang ideal seperti itu. Oke, kalau mau ada bertanya silakan. Mau menghujat silakan juga. Tunggu dulu, saya hapus dulu. Gimana cara menghapus? Oke, aduh, goblok. Oke, nah jadi menghitung panjang simpul ini, dihitung untuk tiap frekuensi dan tiap massa. Nah, jadi misalkan di frekuensi 30 Hz. Misal di frekuensi 30 Hz. Aku hitung dulu di sini untuk beban 0,1. Terus aku hitung lagi di sini untuk beban 0,2 misal tuh. Aku hitung lagi di sini untuk beban 0,3. Beban 0,1 itu ada berapa simpul? Taruhlah misalkan ada 3 simpul Kak. Berarti S0, S1, S0, S2, S0, S3. Oke. Terus beban 0,2 itu ada berapa simpul? Ada 3 simpul juga Kak. Nah, sama berarti S0, S1, S0, S2, S0, S3. Jadi nanti itu begini. Misalkan ini S0, S1 kan rumusnya N dikali S0, S1 berarti 1 dikali S0, S1 itu berapa? Taruhlah misalkan 0,3. 1 kali 0,3 ya, 0,3. S0, S2 berarti 2 dikali S0, S1 berarti 2 dikali 0,3. 0,6. Oke? Gitu. Paham lah ya, pasti paham lah. Anak lulus SMA pasti bisa. Nah, ini sekarang ini sama, kalian juga hitung untuk frekuensi 60 Hz juga. Ini berlaku juga yang di atas di tiap beban. Oke, itu untuk menghitung panjang simpul secara teori. Apalagi? Itu untuk menghitung panjang simpul secara teori. Nah, ini untuk yang kedua itu setelah menghitung panjang simpul secara teori. Ini sudah ditulis, saya anggap sudah. Tapi kalau misalkan belum, bilang aja. Nanti di kesulambat. Yang kedua itu menghitung cepat terambat gelombang. Cepat terambat gelombang. Oke, itulah. Rumusnya itu lambda N. Bodoh. Bukan lambda V. Vm sama dengan lambda N dikali dengan F. Apa kira-kira F-nya ini? F-nya ini frekuensi. Kalau kelompok sebelumnya itu dia kali dengan gaya. Salah semua satu kelompok. Aduh. Tapi mungkin saya jangan salah juga karena saya tidak jelaskan. Anggaplah itu kesalahanku. Setelah kau hitung, jangan lupa hitung juga apanya? Rata-ratanya. Oke. Jadi ini untuk menghitung cepat terambat gelombang secara teori, dia berlaku sama juga untuk oh sorry, salah rumus kawan. Aduh, salah Kak. Tunggu.
Salah rumus. Yang tadi itu rumus menghitung cepat terlambat secara praktek. Cepat terlambat secara teori itu yang ini. Fn sama dengan Vn sama dengan kau hitung dulu masa total kan? Masa total dibagi dengan panjang tali. Masa total ini termasuk nih di dalamnya masa tali ditambah dengan masa piringan ditambah dengan apa lagi satu? Masa beban. Oke, kan masa beban yang divariasikan. Oke, setelah kau hitung ini anunya di sini. Apanya? Aduh, saya lupa rumusnya. Hitung. Oh, salah. Ini mu bukan v. Iya, ini mu bukan v. Oke, ini mu. Nah, ini v. Rumusnya itu akar tunggu dulu. Saya lihat dulu laporannya kelompok sebelumnya, pas saya lupa dulu. Laporan juga nih waktu saya tidak tulis rumusnya waktu ku jadi mahasiswa baru. Saya tidak tulis rumusnya di tiap bagian. Ini untuk menghitung cepat terlambat gelombang. Rumusnya itu F per apa sih? Oke, jadi ini rumusnya F dibagi dengan ini yang di atasnya nih, mu. Seperti itu. Jadi ini mu n ini satu kali jika hitung berapa masa total kan untuk masa total itu kan sama. Saya di sini kalau saya di sini sih satu kali gitu. Satu kali kau hitung, terus hitung ini Vn-nya, kecepatan rambat gelombangnya. Kecepatan rambat gelombang ini kau hitung untuk setiap frekuensi saja. Jadi misal untuk frekuensi berapa di sini kan? Misal untuk frekuensi 30 Hz, misal untuk frekuensi 30 Hz. Nah, itu kau hitung V1-nya berapa, V2 berapa, V3-nya berapa. Oke, seperti itu. Oke. Setelah itu kau hitung lagi untuk frekuensi. Ini seandainya kau menghitung seandainya kau dapat dataset pertama kau pakai 30 Hz. Lalu kau hitung lagi 60 Hz-nya berapa, V1-nya berapa, V2-nya berapa, V3-nya berapa. Oke, jelas sampai sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sampai di pengolahan data secara teori ini, silakan. Oke. Oh ya, jangan lupa juga di setiap frekuensi itu kalau misalkan sudah kau hitung V1, V2, V3, hitung juga kecepatan rata-ratanya, kecepatan rata-rata di tiap frekuensi. Tahu gitu rumusnya? Berarti Pn dibagi N. Oke, jadi tiap frekuensi kau juga harus hitung ini. Oke, seperti itu. Iya, silakan. F-nya dapat dari mana, Kak? F apa? F gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu kalau misalkan kamu perhatikan di dataset yang kukasih tadi, coba sudah di screenshot yang tadi, dataset yang tadi. Itu kan ada di tabelnya itu yang seperti ini. Yang mana, Kak? Anggap ini frekuensi toh. Anggap ini frekuensi, lalu ini beban. Coba aku ingat dulu. Yang data yang kukasih tadi itu loh. Terus di sini ada masa total. Nah, masa total ini masa piringan ditambah dengan masa tali ditambah dengan masa beban. Nah, di sini ada F total. F total ini rumusnya masa total dikali dengan gravitasi. Oke, jadi hasilnya yang kau dapat di sini kali dengan gravitasi itu yang kau tulis di sini. Seperti itu. Oke. Apalagi ya? Itu untuk cepat terlambat gelombang secara teori. Kalau misalkan yes, ini kalau sudah ditulis saya melanjut secara praktek. Gimana, sudah ditulis?
Tidak ada jawaban artinya iya. Udah, Kak. Asik. Itu secara teori. Sekarang kita pindah ke menghitung secara praktek. Nah, menghitung secara praktek ini yang berkaitan dengan pertanyaannya siapa tadi itu? Oh, saya sendiri yang bertanya kayaknya. Atau siapa tadi? Saya lupa. 1212. Secara praktek. Jadi di secara praktek ini sama seperti tadi. Kita hitung juga apa tadi di sini? Menghitung apa tadi? Menghitung panjang simpul. Ya, jadi kita hitung juga dulu di sini. Menghitung panjang simpul itu kita hitung. Misal di sini A menghitung salah nih. Menghitung panjang simpul. Menghitung panjang simpul ini rumusnya apa ya? Oh ini rumusnya. Menghitung panjang simpul ini yang berlaku rumus 2/n dikali dengan S0 Sn. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya, Kak? Cara menghitungnya sama seperti menghitung panjang simpul di bagian secara teori. Jadi kalian hitung untuk setiap frekuensi. Oke. Dihitung untuk setiap frekuensi dan setiap apa ya? Setiap beban. Oke, jadi seperti itu. Beban saya paling sudah paling kecil. Kalau sudah, misalkan di sini tuh, aku tulis lagi di sini A kecil. Misal frekuensi 30 Hz. Nah, misal ini untuk beban begini, Kak. Ini misalnya beban 0,1, yang saya di sini beban 0,2. Terus di sini beban 0,3, gitulah. Oke. Nah, terus ini untuk B frekuensi berapa? Itu kan A, nomor radio. Frekuensi 60 Hz, taruhlah 60 Hz. Misalnya ini beban untuk 0,1, ini beban 0,2, beban 0,3. Oke, seperti itu. Menghitung panjang simpul secara praktek. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir nih. Yang terakhir ini menghitung menghitung cepat lambat secara praktek. Menghitung cepat lambat gelombang. Hari kita di sejarah praktek kita bisa secara ini penghitung dulu yang pertama Vn. Saya lihat ini Vn akan ini kayaknya. Ini itu karena saya di laporanku ini sekarang sepertinya saya tidak membedakan penulisan C dengan ini. Oh ya, ini rumusnya Vn, sorry. Ini sama dengan lambda n dikali dengan F. Oh ya, jangan lupa lagi, F yang dipakai di sini ini frekuensi. Kelompok sebelumnya itu dia pakai gaya. Jadi satu kelompok itu begitu semua. Pusing saya periksa. Ini salah semua sebenarnya. Tetap saya benarkan karena saya tidak jelaskan. Oke, di bagian. Ini maksudnya ini cara menghitung cepat lambat gelombang secara praktek. Dia sama seperti yang di atas ini, yang menghitung panjang simpul secara praktek. Jadi kau hitung Ki untuk setiap frekuensi, kau hitung Ki untuk setiap frekuensi, misalkan frekuensi 30 Hz, oke. Kau hitung Ki misalnya untuk beban 0,1, kau hitung lagi untuk beban 0,2, kau hitung lagi untuk beban 0,3. Nah, jangan lupa untuk setiap bebannya itu kau hitung Ki juga ini. Apalagi namanya ini, kecepatan rata-ratanya. Oke, jadi seperti itu. Paham gitu? Karena saya periksa itu, saya periksa dan saya hitung juga di sini. Jadi saya sudah punya hasil perhitungannya. Nanti saya cocokkan dengan hasil perhitungannya. Jadi kalau beda ya salah. Oke, kalau misal ada yang mau ditanya silakan. Saya berhenti sampai di sini.
Iya, oke. Jadi intinya ini kecepatan rata-rata ini harus kau hitung di setiap beban. Oke, 60 Hz. Ini beban 0,1 terletak, ini beban 0,2. Kau hitung lagi di sini kecepatan rata-rata. Ini aku tulis beban 0,3. Kau hitung lagi kecepatan rata-ratanya. Jadi seperti itu. Oke. Ini sudah tidak bisa diperkecil karena ini sudah paling kecil. Kalau misalnya sudah ditulis, bilang. Karena saya masih mau jelaskan yang lain. Ini Sukma kenapa tidak menyalakan kamera? Ada apa nih? Padahal tadi menyala. Katanya jaringannya tidak stabil. Oh, oke. Kalau sudah ditulis bilang. Apa lagi yang aku bilang? Oh iya, kita ini asistensinya kapan? Mau hari apa? Tidak asistensi juga tidak masalah. Kalau tidak asistensi, saya kasih rumus KTP-nya sekarang. Rumus KTP-nya cuma satu di sini. Kita cuma mau menghitung kecepatan rambat gelombang pakai ketidakpastian. Oke, sudah tulis. Bagaimana kah? Ini Nur Fatima masih menulis atau bagaimana? Udah, Kak. Nurul Yasmin, kau masih menulis? Sudah, Kak. Oke. Siapa lagi yang masih menulis? Tabe, Kak. Kalau iya. kalau hari Jumat bisa enggak, Kak? Jumat jam berapa? Mau jam berapa hari Jumat? Biasa kami selesai Isya. Waduh, malam. Jam 8 berarti. Jam 8. Karena kan selesai Isya kan beda-beda tiap wilayah kan. Tergantung kalau misalkan kau sholat di masjid ini lain. Bisa dia cepat. Kau mau jam berapa? Kasih jelas. Jam 8. Setengah 9. Jam 8. Jam 8. Ya oke, jam 8. Jam 8, Kak. Jam 8 hari Jumat. Mau bagaimana? Kalau kelompok sebelumnya itu laporannya saya bahas di satu-satu. Jadi maksudnya saya bahas live gitu. Oh, misalnya nih, salamu di sini, salamu di sini, salamu di sini. Tapi ya itu mungkin agak lama, mungkin sekitar 2 jaman kita. Atau mau saya tulis di file Word saja kekurangannya. Maksudnya feedbacknya saya tulis di situ. Tapi kalau feedbacknya saya tulis di Word, berarti kau harus kumpul laporannya itu jangan hari Jumat, tapi hari Kamis. Supaya saya ada waktu 1 hari untuk betul-betul periksa laporannya. Jadi mungkin hari Kamis jam berapa ya? Jam 5 sore. Nah, mantap kan? Hari Kamis jam 5 sore. Nanti kita asistensi hari Jumat jam 8 malam. Tapi kalau kamu mau dibahas live, berarti kumpulnya hari Jumat juga. Hari Jumat jam berapa bagus ya? Jam 4 sore. Oke. Seperti itu kalau tawaran dari saya. Kalian mau gimana? Terserah. Waduh. Slide nih, Kak. Apa? Slide nih saja, Kak, yang hari Jumat. Yang dibahas langsung? Iya. Nggak ada keberatan itu kalau misalkan lama kita, karena di kelompok sebelumnya itu masa dia tulis di saran asisten. Kenapa asistensinya lama?
kau kan mau dibahas satu-satu. Aduh. Kita lagi salah. Padahal dia kan dia mau. Tapi tidak salah itu karena saran asisten tidak mempengaruhi penilaian. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau begitu hari Jumat saja. Ini kalian berapa orang di sini? Tunggu dulu, saya mau bertanya dulu. Ini kan 17 orang. Tapi yang kumpul tugas pendahuluan tuh tadi cuma ada berapa orang? 14. Oh, 15 orang yang kumpul. Yang tidak kumpul tuh Muhammad Awaludin dan Asriani. Oh, iya. Saya ingat Mbak Fira nih, dia kumpul lewat email. Sorry, saya tidak hitung tadi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kak. Ayo silakan. Siapa yang bertanya? Oh, terus yang bertanya. Kemarin tuh aku ngirimnya jam 10.51. Tapi aku tuh salah format. Nama formatnya kelompok 4. Nama formatnya Ji, isinya enggak Ji. Terus aku ngechat kakak jam 16 selesai kuliah pokoknya. Pokoknya lewat waktu itu Kak. Baru kakak bilang, kukira telat kata kakak. Oh, oke. Nggak salah itu. Tugas pendahuluannya itu belum saya periksa. Karena aduh, pusing Kak. Sama-sama semua udah. Begini. Tugas pendahuluan dengan respon itu nanti nilainya akan ada saya buat di sekolah. Saya buat bagaimana ya? Iya, nanti nilainya di sekolah di bagian tugas. Kalau TP nanti di bagian tugas. Nanti kau lihat di situ muncul jadi nilai yang saya kasih di situ. Untuk responsi nanti kau cek di bagian pengumuman jam 8 malam. Oke, semoga saya tepat waktu. Ada lagi yang mau ditanya tentang sistem? Oh iya, saya mau bilang juga. Jadi nanti itu untuk apa lagi namanya? Untuk asistensi yang kau kumpul itu tentu yang pertama sampul. Jangan lupa sampul. Sampul bab 1. Oke, bab 2. Bab 3, bab 4 sampai itu tadi tanpa ketidakpastian dengan daftar pustaka. Daftar pustaka beserta lampirannya. Lampirannya ini harus dilampirkan lengkap. Paham gitu? Maksudnya kalau misalkan kau pakai buku, sampulnya juga dilampirkan. Sampul dengan halaman yang kau kutip itu. Kalau misalkan kau pakai artikel jurnal, ya halaman pertama dan halaman yang kau kutip. Kalau kebetulan yang kau kutip di halaman pertama juga, ya cukup halaman pertama saja. Oke, 3 buku, 2 artikel jurnal. Iya, seperti itu. Jangan lupa di stabilo juga. Oh iya, satu lagi. Di kelompok sebelumnya tuh saya buat aturan begini untuk bab 2. Itu kalian waktu asistensi umum kan disampaikan tuh kalau paragrafnya sama, maksudnya kalau misalkan paragraf 1 dan paragraf 2 itu kau ambil dari sumber yang sama, catatan kakinya itu kau tulis di mana? Di paragraf kedua toh? Begitu? Iya. Betul. Tapi kalau saya maunya di tiap paragraf kau buat. Jadi kalau misalkan sama kira referensinya, kau tulis sama juga. Seperti itu. Oke? Itu saja ada tambahan untuk bab 2. Jadi referensi di tiap paragraf. Oke. Begitu ya. Kak, ada lagi? Kak, kalau tinjauan pustakanya minimal berapa lembar, Kak? Siapa tadi yang bertanya? Saya, Kak. Mana? Sukma Siapa? ini, Kak. Oh, astaga, sorry, enggak kelihatan muka kawan. Kalau tinjauan pustakanya berapa lembar, Kak? Kau mau berapa? Yang lalu berapa lembar? 3 lembar, Kak. Gimana kalau 4? 3 mau deh. Iya, 3 mau. 3 tapi harus full. Makasih, Kak. Oke, sip. Kelompok sebelumnya 3. Oke, ada lagi. Kak, mau bertanya. Aduh, Kak. sakit telinga aku. Apa. Kak, bagaimana kalau yang Karis tadi, Kak?
ada tugas atau bagaimana Kak? Biasanya itu saya buatkan dia tugas tambahan karena saya takutnya nilainya 60-an. Tapi ada juga Irmi, dia Kak. Kak, tadi responnya rata 20-20 tiap nomor, Kak. 20-20. Apanya? Oh, poinnya? Iya. Tunggu, saya 5 nomor. Iya. Tiap poin itu nilainya 2. Tiap nomor nilainya poinnya 2. Mantap kan? Ya kalkulasin sendiri. Rata kiri, rata kanan ji anu nilaimu. Rata kiri itu 2, 4, 5. Tidak apa-apa itu. Sebenarnya itu yang paling penting itu kau paham di kuliah fisika dasarnya. Itu sih. Tapi lab juga penting untuk mengasah kemampuan dalam apa? Menyusun laporan. Laporan itu penting sekali dalam kuliah. Laporan praktikum, proposal PKM, tugas-tugasmu juga nanti skripsi ya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau misal tidak ada ini berarti oh iya, itu yang saya sampaikan sama kode 2 di awal dia salah di latar belakang. Di kelompok sebelumnya itu saya selalu sampaikan ke mereka. Kalau di latar belakang itu harus ada 2 poin yang terkandung di situ. Yang pertama, aku jelaskan kenapa sih saya harus melakukan percobaan metode MLD ini. Nah, aku ceritakan di situ. Yang kedua, di paragraf akhir harus juga kau bahasakan apa-apa yang mau bikin di praktikum metode MLD. Seperti itu. Apakah fungsinya latar belakang waktu SMA, waktu belajar bahasa Indonesia, bagaimana membuat karya ilmiah? Latar belakang itu gunanya apa? Sekarang saatnya kau aplikasikan. Oke, tidak ada lagi bertanya. Kalau tidak ada bertanya berarti kita selesai sampai di sini saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau live silakan. Kalau misalnya ada yang bertanya silakan juga. Karena kita sudah selesai sekarang. Kak, saya mau bertanya lagi, Kak. Ya, silakan. Kan untuk nilai-nilainya Kak kan biasa ada berapa angka di belakang koma. Jadi berapa angka yang diambil tuh Kak? Semuanya atau 2 atau 3? Ya, semuanya. Ambil semuanya saja. Jadi Kak tadi yang garisnya Kak ada tugas tambahannya Kak, dan kapan dikasih? Tunggu dulu, kenapa kau tahu kalau ada tugas tambahan? Kau bertanya sama siapa? Kita Kak. Oh, bukan. Kau tahu dari mana maksudnya? Tadi kita bilang Kak. Oh, jadi astagfirullah. Goblok sekali. Apa ya, kapan ya? Mungkin setelah setelah apa? Maksudnya setelah ada nilai responnya keluar, saya buatkan juga tugas tambahannya. Tugas tambahannya ini sifatnya apa ya istilahnya? Sifatnya itu kan ada syarat wajib, syarat perlu. Syarat wajib itu kalau kau tidak laksanakan, artinya kau gagal. Syarat perlu itu kau laksanakan, oke. Kalau kau tidak laksanakan, terserah. Tapi ini sifatnya harus untuk orang yang garis. Kalau kau tidak garis, kau mau kerja, silakan. Kalau tidak mau kerja, tidak masalah. Penilaian juga sudah oke. Kalau kau merasa nilai tinggi, tidak usah. Kalau kau merasa nilai rendah, apalagi kalau kau garis nilai 1, nah, wajib lah. Seperti itu. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke.
Iya, selesai mungkin sampai di sini sekarang. Kalau misalkan kamu mau live, silakan. Bisa TP dulu. Kak bisa live dari semuanya atau balik ke menu room utama? Terserah. Mau live semuanya juga bisa. Balik ke room utama juga oke. Atau mau ke seri mau? Makasih Kak. Yuk, Kak. sama-sama. Aduh, apa? Satu lagi. Siapa yang bertanya itu? Leo nih Kak, kita kasih mati Iya. kamera aku. Oh, sorry. Salah tindas Kak tadi itu. Apa? Kak, untuk referensinya bagaimana Kak? Ada ketentuan atau bagaimana? Maksudnya bagaimana? Referensi Kak untuk latar belakang sama tinjauan pustaka. Apakah ada misalnya berapa referensi kayak begitu Kak yang diambil? Oh iya, sorry. Kalau latar belakang tuh dia pakai satu referensi. Bukan maksimal atau minimal, tapi iya itu harus. Tidak boleh lebih, tidak boleh lebih dari satu. Cuma satu saja yang boleh referensi kau pakai di bab 1. Cuma satu dan satu paragraf. Sisanya kata-katamu sendiri. Jadi misalnya itu bab 1 kau buat 4 paragraf. Jadi yang ada referensi, yang pakai referensi itu cuma satu paragraf saja. 3-nya itu pakai kata-katamu. Kau karang sendiri. Terserah mau bilang apa. Intinya dia ada 2 poin yang aku sebutkan tadi. Kenapa kita harus melakukan percobaan ini dan apa yang mau kita bikin. Apa yang mau kita bikin itu kau jelaskan di paragraf akhir. Seperti itu. Kalau untuk tinjauan pustaka itu terserah. Kan 5 referensi itu bisa kau pakai semua di situ. Itu aja sih. Oke, kalau enggak ada saya mau live ini. Nanti kau bertanya lagi deh. Terima kasih. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Iya, oke. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum, Mubas. Apa? Tes kali. Oh, di tes ke tadi sama ibu kah? Sistem dia tanyakan. Sistem apa? Ya, sistem praktikumku. Bagaimana sistemku saya? Apa mau bilang? Nggak kedengaran? Maksudnya? Sistem praktikumku sama kayak asistensiku bagaimana? Oh, enggak. Kulihat di tadi ya, tapi sementara menjelaskan, Kak. Jadi ku lanjut saja. Astaga. Kan enggak bilang juga Assalamualaikum. Silakan, Luf. Apa? Saya langsung pesan apa ya, Bu? Assalamualaikum, Bu. Oh, bilang kok selamat bergabung, Ibu. Asik. Enggak. Mau bahas Bun? Di rumah kau. Ada begininya kok ilmuin apa? Kenapa juga lab semua? Hah? Kalau saya ngerti. Ya, kalau tidak ada keperluan silakan live. Kenapa kamu tinggal-tinggal? Kalau ada mau beli kos tangan orange, ini korwolnya. Astagfirullah, berdosa banget. Kalau mau beli masker takbil, hubungi saya. Jangan orang. Agung, ada tadi Bu Tuti, saksikan kok. Iya. Mana beli kayak apa yang mau pakai teman nulis-nulis? Pentep. Iya. Pentep. Jadi berapa harganya pentep? Paling murah ini berapa, Dik? 3,5. Belikan Bang Bu Tuti. Deh, songkol. Sebagai hadiah ulang tahun nih. Uang dari Pak Eko aja saya pakai ini. Anjir. Oh, jadi baru kau beli? Kenapa kamu suka sekali pakai itu virtual backgroundmu yang jelek sekali? Ya, weh. Kenapa, Kak? Jangan di backgroundnya. Nanti saya bikinkan kok virtual background yang LFD. Gisel gambarnya di belakang. Gisel sama Jessica, bagus sampai. Iya, nanti saya pakai kalau asisten kalau mau bikinkan, Kak. Makanya gitu nah.
Sama kanda di atasnya. Prevor Kajang. Prevor Kajang. Kenapa Prevor Kajang? Prevor Ginting. Prevor El Barat. Prevor Kajang. Dari anaknya Zahra. Siapa El Barat? Anaknya Jessica. Tapi bukan kayak Jessica ini. Bukan Jessica, Sudah Meme, kenapa Jessica dibahas? Lihat mau berdua. Kalau bahas perempuan, cepat ke bapaknya. Lale memang ini. Ditinggalkan sendiri di live deh. Dia masuk juga dari